jika engkau melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, fa'tuha, maka bergabunglah dengannya. Fa inna fiha khalifatullah al-mahdi, di sana ada khalifatullah al-mahdi. Tapi ini belum mencukupi syaratnya Pak sekarang yang terjadi di Afghanistan, ya, belum cukup syaratnya. Karena kalau ngikutin hadis ini ntar satu paket sama hadis kematian khalifah. Ini belum cukup, belum mati kan ya. Kebetulan kitab yang saya bawa ini Mishkatul Masabih yang kemudian diringkas oleh Maulana Ilyas, ya, Al-Muntakhab. Di sini ada beberapa hadis tentang itu, kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah, juga dikumpulkan oleh Dr. Mubayyad. Tapi Dr. Mubayyad ini bercampur analisanya dengan hadis. Dan mohon maaf kepada antum yang suka membaca buku ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu walaupun bagus, cuma sayangnya hadisnya terlalu gampang disahih dan dihasankan. Jadi karena mohon maaf tidak semua doktor atau ulama Timur Tengah itu ahli hadis Pak. Hadis itu suatu fun, satu standar keilmuan yang sangat rigid, dia orang harus detail. Tuh diperhatiin, nggak bisa harus cuma memakai disahihkan fulan, nggak cukup, dia harus meneliti sendiri. Di ensiklopedia akhir zaman itu disebutkan, termasuk juga hadis yang tadi Pak Afan. Yang sahih itu nggak sampai sahih ya, hasan ya, terjadi zalazil, gempa akhir zaman. Ya mungkin maksudnya penenggelaman kali, tapi yang lafaznya ada zalazil, gempa. Gempanya jangan dibayangkan cuma 7 skala Richter Pak, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kira-kira sekitar Mekah hancur nggak? Hancurlah semua. Ini yang ketinggalan di riwayat ini. Ini kan riwayat versi ahli hafalan. Ada riwayat versi ahli hakikat. Mereka diperjalankan Allah secara rohani, melihat yang sesuai dengan hadis ini, detail-detailnya. Ketika disebutkan di hadisnya terjadi gempa, Allah kasih tunjuk, seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nabi kan juga begitu. Nabi sumbernya kan pada Nabi. Gempa nanti itu Pak. Jadi sekarang yang Bapak lihat ada apa tuh gedung apa namanya, tower yang ada lafaz Allahnya. Ya emang Islami itu harus begitu, harus lafaz Allahnya kan? Enggak juga. Orang nggak bisa tulis baca, dia nggak tahu kalau itu lafaz Allah, ya. Itu nanti hancur semua. Bapak tahu nggak selama ini Saudi naruh duitnya di bank mana? Di mana, bank mana Pak? Tahu kan? Tuh Bapak udah tahu. Ya itu bunganya jadi bangunan sekitar Masjidil Haram tuh. Katanya Saudi banknya Islami, nggak ada. Mereka make Pak. Terus sekarang tiba-tiba kawan-kawan kita alumni sana bilang di Saudi nggak ada bank konvensional, bank kafir, bohong ya. Mereka mungkin nggak, namanya sudah nama Arab, sistemnya masih sistem konven, sama disebut Islami, sistemnya nggak jauh beda. Bahkan para pemilik modalnya termasuk pemerintahnya naruh duitnya di bank-bank Amerika. Jadi Saudi ini aneh-aneh dikit dibekuin aja sama Amerika Pak. Itu sebabnya mereka mesra sekali dengan Amerika, benar nggak? Sekarang buka kerjasama dengan Yahudi, kan belakang Amerika siapa? Saudi. Oh, kita nggak tahu lah, itu urusan mereka lah ya, kita nggak ahli politik Pak. Cuma faktanya kan begitu. Karena kita nggak ahli opini, kita nggak ngerti, ini kan politik. Dulu Nabi juga buka persekutuan dengan Yahudi, lalu Yahudi mengkhianatinya. Kan nunggu dikhianati aja nih. Ya Pak Dokter, pertama, Assalamualaikum. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Piknik maksudnya, piknik otak, piknik hati, piknik ruh, piknik dalam berguru. Jadi berguru jangan hanya ke satu ustadz, jangan cuma dengerin kita, dengerin yang lain juga. Bahkan orang yang berbeda sama saya dengerin aja Pak, biar dapat maklumat-maklumat yang beragam.
Nanti Bapak coba rasakan di kolbunya. Ya, mana yang set masuk kolbu atau yang masuk otak, mana yang bikin emosi, mana yang bikin adem, itu beda tuh. Apa kata Allah? Fatakun, lalu sehingga ada lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga muncul kesadaran kolbiyah, yang mana dengan kesadaran kolbu itulah mereka berpikir. Ini berbedanya orang beriman dengan orang tidak beriman. Kita baru berislam, belum beriman. Berislam itu zahir doang. Kalau beriman itu dengan kolbu, kan aslul iman tasdikul qalb. Asalnya iman itu tasdik di kolbu. Politik nanti opini, mazhab nanti itu zahir. Jingkrang celana itu zahir. Jenggot Pak Panji itu zahir, Pak. Pak Panji nggak pernah tersinggung tuh aneh sebut jenggot, Pak ya. Tapi kenapa ada yang tersinggung, Pak ya? Heran juga aneh. Padahal jenggot Pak Panji itu ngalah-ngalahin siapa aja. Ya Afan ya, Pak Afan. Jadi itu ayatnya jelas. Ayatnya jelas. 2 kali Allah menyebut. Apakah mereka tidak berakal ya dengan kolbu? Kalau di Al-A'raf lebih gila lagi. Orang langsung turun pangkat, turun derajat dari manusia menjadi seperti binatang ternak. Binatang ternak itu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Maka mereka itu punya kolbu tapi tidak berakal gitu. Berarti kolbu itu menjadi sentral. Data-data harus lewat kolbu dulu, baru data itu dipakai oleh otak, oleh akal. Jangan kebalik. Kolbu kita disetir oleh, kita dengerin berita, jangan mau disetir sama berita. Dapat WA, jangan mau disetir sama ya, brainwash namanya ya, gitu Pak ya. Jadi ayatnya jelas, memang perintahnya harus jaga kolbu. Kolbu itu aksesnya kemana? Ruh langsung kontak dengan Allah, nggak ada halangan. Jadi ruh itu nggak ada buruknya. Di kolbu masih ada buruknya. Kolbu itu kalau zahir kita nih dosa, saya nih dosa, itu langsung ada titik hitam di kolbu saya, langsung ada noda. Nggak bisa dibersihin pakai rinso, Pak. Dia cuma bisa dengan menyesali, mengaku, minta ampun, kita sebut taubat dan istighfar. Nabi tidak ada noda di kolbunya, tapi kilauan cahaya yang berlebih. Innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya ada kilauan cahaya yang berlebih dalam kolbuku. Jadi Nabi itu taubatnya bukan karena dosa. Kelebihan nur itu membuat beliau tersilaukan. Kebanyakan yang dipandang oleh beliau, maka beliau pun istighfar terhadap kasyaf-kasyaf yang beliau lihat, penampakan-penampakan yang beliau lihat. Itu Nabi loh, Pak. Kita nyari-nyari yang begituan kan. Sekarang banyak kajian-kajian spiritual, kerohanian terjebak kepada kebatinan, bukan kepada kerohanian Islam. Kajiannya Nur Muhammad tapi isinya perdukunan. Banyak Pak hari ini. Masa Nur Muhammad bisa diaktifkan pakai asma-asma? Nggak ada itu. Kajian Nur Muhammad itu kajian kolbu, kajian keilmuan murni. Pengaktifannya lewat ilmu, bukan lewat ritual-ritual aneh. Ya, banyak hari ini. Karena banyak seperti itu hari ini, orang kemudian suuzon nama kajian-kajian tasawuf, ya kan? Padahal spirit kebangkitan umat dari zaman ke zaman itu kena tasawuf. Ini coba banyak orang nggak konsisten, mendewa-dewakan. Nah, ini bahasa umum ya, melu-elukan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih. Oke, saya kan suka beliau juga, tapi orang ini nggak konsisten, mengelu-elukan Muhammad Al-Fatih tapi tidak ikut akidah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih apa akidahnya? Ahlus Sunnah Maturidiyah. Maturidiyah ini ada kakak akidahnya sama Asy'ariyah. Muhammad Al-Fatih bermazhab nggak? Bermazhab. Apa mazhabnya? Hanafi. Berarti bermazhab bagian dari kerangka kemajuan. Yang ketiga, dia bertasawuf. Guru nanya, namanya Ibnu Syamsuddin atau Agha Ibn Syamsuddin, itu bertorikoh Naqsyabandiyah, Pak. Sekarang orang membenci torikoh. Torikoh apa aja? Saya udah sering cerita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu diutuslah orang paling nyeleneh
di antara murid Syekh Abdul Qadir, namanya Ibnu Qudayb Al-Ban. Qudayb Al-Ban ini orang paling nyeleneh, wali majzub, mirip dengan nama Wan Sekhon. Mirip Wan Sekhon, Pak. Kebayang Wan Sekhon? Itulah beliau, mirip. Tiba-tiba ada orang yang gak ngerti keilmuan bab ini, dia bilang, Ar-Razi walinya orang gila. Loh, wali kita mah banyak. Ada wali murid, ada waliullah mursyid sufi. Itu mereka pakaiannya jelas. Habib Lutfi, mursyid-mursyid torikot lah, itu kan pakaiannya bagus-bagus kayak kiai beneran. Itu wali sufi. Ada wali apa tadi? Dia bukan gila, antum aja yang bilang dia gila. Wajar sih ya, kita aja yang celananya nggak, ya kayak beliau ini kan nggak di bawah mata kaki, sesat. Apalagi Wan Sekhon pasti disebut gila. Ya, nggak benar begitu ya. Mana ada orang gila ngomong ma'rifat tuh, nggak ada. Mana ada orang gila tahu wali. Mana ada orang gila didatangin wali Habib Umar. Ada yang meragukan kewalian Habib Umar. Itu ketemu sengaja, jadi boleh itu masyhur di luar, di Yaman tuh masyhur, kan masih keturunan juga tuh. Salahuddin Al-Ayyubi punya guru kayak beliau yang merobek-robek cinta Salahuddin kepada dunia. Persis sama, lelakonnya aja yang beda. Karena sudah habis cinta dunia di kolbunya, baru dia bisa menang lawan perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi, torikotnya Qadiriyah tapi campur dengan torikot majzub, torikot mabuk ya, tapi bukan mabuk minum ini Pak, mabuk bertuhan. Orang lagi jatuh cinta kepada Allah kan mabuk. Antum aja mabuk kok sama perempuan, saya juga mabuk Pak sama perempuan, sama ujian kita sama Pak, maaf Bu ya. Ibu-ibu juga mabuk sama kita. Sama, orang kalau cinta pasti mabuk. Mau ustadz mau wali sama, bisa copot Pak ustadznya kalau udah begitu. Barsiso 500 tahun copot kewaliannya. Jadi kita jangan sok-sokan dulu lah, santai aja Pak ya. Baru segini, baru menang opini sudah merasa paling bener ya kan. Terus tentang yang Bapak sebut tadi globalis kali ya, malu-malu nyebutnya ya.